sekarang si Yusun berusaha untuk mungkin mencari kompensasi, cari di mana mereka bisa memenangkan lane-nya dengan Tamus last. Set nih, ini hero tawuran semua ini mah. Seru nih, Iya kan? seru. Iya sih. Cuman yang beda yang satu bawa dokter keliling, yang satu kagak. Udah itu doang. Jadi kalau member dari si Yusun tuh bisa lompat dan nangkep Estes-nya langsung, Iya. tuh bisa pasti fix menang ya. Tapi kalau Estes-nya bisa berpengaruh, kayaknya kan si Yusun nih komposisinya lebih ke combo ya, lebih ke dive ke Oke. belakang gitu. Kalau bisa Pinter di heal terus, bisa Boleh Oh, sih ini. Estesnya diambil terakhir loh. Bagus loh dia nyimpen Estes ini. Karena kalau mungkin diambil di awal-awal, bakal dicari lagi kan counternya seperti apa. Iya. Ternyata disimpan di terakhir. Terlihat sudah ada Estes di situ. Baiklah kalau begitu teman-teman, ini dia waktunya. Kita akan langsung menyaksikan di game yang selanjutnya. Game terakhir. Di match yang terakhir juga antara Todak melawan Asiusun. Yes, siapa yang akan memenangkan poin yang selanjutnya akan memenangkan posisi untuk bisa ke babak selanjutnya. Jadi benar-benar resikonya tinggi banget dan kita akan melihat betapa impactful Estes pertama kali masuk ke match ini. Apakah akan mengasih impact yang bagus karena bisa sustain dalam team fight atau bisa sebaliknya. Tapi sekarang kita bisa melihat sudah ada pertukaran wave minion di mana ternyata teman-teman dari Siusun bisa clear lebih cepat. Tapi yang menarik ini matchup antara Chico dan Hove ya. Karena Roger tadi kita bilang tergantung matchupnya apa tuh bisa agak fleksibel. Karena dia adalah marksman dan juga fighter. Tapi sekarang lawannya tuh Pakito. Nggak mungkin di early game mereka ketemu dan susah ya buat Roger kayaknya menang lawan Pakito. Jadi apakah Chico bisa nge-carry game ini jadi Kang Gendong? Kita harus melihat sih. Belum lagi ada Estes kan? Iya. Ya ini. Kalau Estesnya emang gak dapat belakang udah dah. Capek bakal ngelawan Todak di batas sana antara Felix dan juga Formace. Iya, Tamus bener dan banget. juga Yuzong ya masih sama-sama melakukan fight. Wave minion tadi udah dihilangkan juga. Sementara di tengah Embernya untungnya masih bisa masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Iya, tapi dia udah ke pressure banget ya oleh Moon dan juga Yums. Dia terpaksa untuk masuk, balik ke base, recall balik ke base. Dan kita bisa melihat juga ada pertukaran, ada rotasi dari teman-teman si Yusun juga di mana mereka memilih untuk nge-pressure di area bawah. Mengetahui kalau Momo bisa nge-scale dan free farming, dia akan bisa menjadi sangat bahaya di mid game dan juga late game. Di sini sudah ada rotasi juga dari teman-teman Todak untuk memirror apa yang terjadi di bagian bawah. Aima di atas tuh sakit banget burung yang udah dilemparkan oleh Moon ya. Ini apapun yang tadi dia lakukan dengan energy impact, cruise of flow-nya udah memberikan impact juga terhadap XP line yang dimiliki oleh si Yusun. Ikan cuek, ikan cupang di game ketiga. Siapakah yang akan menang? Marilah kita lihat bersama-sama nih teman-teman. Yes, dan Todak sudah mulai ke area turtle-nya ya. Jadi mereka udah berusaha untuk mengamankan, tapi di sini kita bisa melihat si Yusun berusaha untuk mengamankan juga bagian bawah, tapi masih belum berhasil. Run masih bisa kabur untuk saat ini dengan bantuan guiding wind juga dari Boxy. Tapi kita bisa melihat juga Todak mulai berotasi ke area bawah, memberi pressure lebih juga. Dan wow. Itu kaget ya kebarusan. Kaget. Nibiru Passion itu sekalinya keluar. Kaget. Damage-nya ganda banget masalahnya. Item di awal-awal masih seperti biasa. Ya deretan para sepatu lah yang kita lihat ya. Iya. Toko sepatu dah. Toko Ini- sepatu dan buat Yums juga ada item buat mana regen ya. Buat mastiin dia bisa ada cukup mana buat pakai spell. Apalagi di early game ini healingnya ini bisa berfaedah banget buat tim Todak. Nih deretan sepatu-sepatu inilah yang mungkin di awal-awal game ini yang pasti menghantarkan tiap-tiap damage juga kepada beberapa player yang ada ataupun memberikan defense tambahan juga terhadap dirinya. Ada dua orang yang melakukan pergerakan bersama-sama. Betrika di bawah seperti akan dikawal oleh kehadiran Estes. Namun Boxy sedikit lagi level 4 dilemparkan langsung. Mulai Gatnas memberikan efek slow tapi untungnya tadi nggak kena langsung ke arah Boxy. Iya, yes, betul banget. Untuk saat ini belum ada komitmen dari kedua tim maupun dari Todak dan maupun dari pihak si Yusun. Tapi kita bisa melihat mungkin akan ada terjadi sesuatu di sini. Udah ada healing yang dikeluarkan oleh Yums. Namun belum ada komitmen lagi dan agak lebih slow pace ya untuk game yang ketiga ini. Jadi hati-hati nih mainnya kan, apalagi ini kesempatan terakhir mereka. Momonya udah berusaha untuk menghilangkan satu wave minion agar bisa mengamankan ke arah satu outer turret yang dia milikin di bagian bawah. Hanya saja di atas Felixnya mengeluarkan Inferno. Vengeance-nya diaktifkan juga, sedikit lagi yang tersisa. First blood pun tercipta namun dibalaskan langsung di area yang berbeda. Estes-nya seorang diri, Cyclone Eye-nya langsung dikejar juga oleh Boxy. Dia pergi mengarah ke arah Patrick-nya. Tapi Rune juga memberikan
damage yang begitu mematikan. Udah terlihat ada lagi satu di biru passion yang dikeluarkan. Wave minion juga sudah habis, lalu mereka pun pergi ke arah yang lain. Terlihat Turtle Camp by Samsung Galaxy F52s 5G, di mana Pakito seorang diri numbukin cangkangnya kura-kura nih. VTR sudah dibuka oleh Momo di area belakang untuk bisa mempressure teman-teman, tapi tetap Turtle masih menjatuh ke arah Sisu. Dan di sini kita bisa melihat pertukaran damage yang luar biasa juga. Home menjadi korban yang selanjutnya. Ciku guys maju dengan sangat agresif, bisa mendapatkan kill dan double kill di secure di area line for Maze, tapi harus berhati-hati, langsung di shutdown oleh teman-teman Siusun. Yap, mendapatkan shutdown tadi. Hanya saja Roger pun kali ini udah menjadi korban. Tamus juga udah 2 kali loh bisa diamankan oleh pemain dari Todak, tapi Rune pergi lagi ke arah atas. Setelah tadi di bagian bawah dia bisa mendapatkan, dia sekarang mendapatkan shield turret di atasnya. Nah, ini replay dari fight tadi dan awalnya tuh udah bagus banget buat si Yusun. Mereka berhasil mendapatkan objektif, mereka datang duluan. Tapi baik lagi nih, di early game memang healing dari SS tuh udah kuat banget. Dan akhirnya dengan fight yang panjang begitu, mereka menukar 1 kill untuk kayaknya 3 kill ya dari sisi si Yusun. Jadi emang nggak terlalu bagus ya buat mereka. Tapi dari situ ada turtle udah diamankan oleh si Yusun. Dan apakah mereka bisa menggunakan itu untuk melakukan hal lain? Inilah pintarnya Todak ya. Mereka menyimpan Estes sampai habis hingga sekarang. Coba siapa yang akan menabrak Estes di belakang? Estes tidak mungkin dia paling depan. Estes posisinya dia pasti paling belakang. Untuk masuk ke dalam area yang deket banget sama Estes, ini harus ngelewatin 4 abang-abangannya nih. 4 abang-abangannya sih memberikan perlindungan. Namun sekarang di bagian atas sana udah ada Biru Passion lagi. Energy Spell udah dikeluarkan juga, memberikan efek slow, memberikan efek immobilize juga. Namun kali ini dengan tonapan member ini udah dikeluarkan, tidak memberikan efek apapun. Hanya saja sekarang Black Dragon Fall langsung mendarat, menghilangkan beberapa pemain yang dimiliki oleh Siusun. Hilang sudah 5 player dari Todak, a gathering and mid and grid di atas sana. Wow, tabrakan yang bagus banget dari Formace juga. Dia bisa follow up initial fight-nya dengan Black Dragon Formnya, bisa langsung masuk ke area depan dan langsung 2 member terbang. Tapi ini kita bisa melihat Ember hampir menjadi korban selanjutnya, tapi untungnya masih ada Boxy untuk memberi cover untuk dia. Iya, nih Ember penyebutannya gimana nih teman-teman di luar sana ya? Ember. Tolong boleh di VN ke kita ya. Pertempurannya kembali pecah nih. Sepertinya ada aksi penculikan aja terhadap satu player yang ada di area mid. Tapi sekarang kura-kuranya udah dihancurin lagi, cangkangnya ditumbuk tadi sama Pakito. Bener-bener Matilda Airlines ya, begitu impactful juga kalau misalnya mau mencari pick off. Dan sekarang kita bisa melihat Matilda Airlines lagi berjalan lagi terhadap Ciku guys. Dia tetap harus berhati-hati karena masih aja bisa di backup oleh Kagura dan juga Brody yang juga berada di area tersebut. Oke, ini dia Boxy-nya mencoba untuk mengusir mundur pergerakan dari Ciku guys. Guiding Wing udah langsung dikeluarkan, tapi auto turret-nya juga udah berhasil dirubuhkan. Yums-nya seorang diri memanggil rekan-rekannya, kalian jangan jauh-jauh dariku biar aku bisa tetap memberikan healingan terhadap kalian ya. Tolong gitu. Jangan jauh-jauh tapi sekalian ditumpuk. Maju ke bagian depan, dia balik lagi. Nggak apa-apa, udah dapat sekali tadi numbuk rusuk sebelah kiri yang dimiliki oleh Matilda. Namun sekarang tonapan memori dikeluarkan juga. Black Dragon udah di bagian belakang mengusir mundur pergerakan dari Rune. Hanya saja sekarang formasinya seorang diri. Sayangnya hujan nabrak juga di area tengah. Pertempurannya masih terus terjadi. Ada lagi di Biru Passion langsung dikeluarkan, begitu saja tertinggal 9 seorang Estasnya. Hanya saja sekarang Laken Polsnya langsung memberikan garukan di bagian depan. Tapi bisakah dia bertahan? Ternyata Hofia langsung dipanggil oleh Boxy. Pinter banget pergerakannya. Wow, 1-0 dan Hoof hampir ditumbangan juga dari member Siusun, tapi dia masih bisa kabur dengan bantuan dari teman-temannya. Dan kita bisa melihat VTR Sex sudah dibuka juga hanya untuk nge-clear minion di area mid side. Dan untuk saat ini dari yang Todak leading di gold sekarang udah dipegang sama Siusun. Dan kok fight-nya panjang begitu. Ketemu pula kali ini. Aduh, mereka bertemu dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh damage yang menyakitkan. Itulah yang terjadi barusan antara Hope dan juga Ciku guys. Yes, wow, dia langsung hilang begitu saja. Tapi di sini further airstrike sudah dibuka di area mid lane, mampu memberikan damage yang cukup luar biasa, berusaha untuk mempressure Boxy supaya dia harus mundur. Dan kita bisa melihat Turtle Camp by Samsung Galaxy A52s 5G, di mana Turtle sudah spawn dan teman-teman dari Todak sudah mengamankan
Turtle yang selanjutnya. Iya, itu gimana caranya tadi mereka di bawah kok bisa ketemu kayak begitu, berpapa-papasan gitu ya? Kan saling pandang-pandangan dulu tuh dari jauh tuh biasanya tuh kayak FTP. Jodoh. Chico guysnya muncul dan nggak tahu dari mana tuh langsung dihajar aja. Hope langsung di take down. Emang perbedaan killnya tuh gede banget ya. Chico guys itu 303 dan Hope itu 031. Jadi Iya. Chico guys itu belum lihat dia tuh bermain dengan hero yang agresif di early game. Tapi sekarang di Pakito dia nunjukin kalau dia dikasih hero yang kuat dia bisa banget ngangkat game. Ini kita lihat aja nih apa yang akan dilakukan lagi oleh Todak. Akankah mereka nanti bertemu dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan lagi kah? Atau mereka memang siap untuk melakukan teamfight dengan perencanaan yang sangat-sangat baik, hanya saja di atas 4 orang udah siap untuk memukul sebuah inner turret agar bisa dihancurkan. Sakit langsung nabrak di bagian tengah. Pertempuran kembali pecah, Imperial udah langsung diaktifkan, pengen juga diaktifkan. Pertempuran yang kembali menjadi milik dari Siusun untuk kali ini karena ada 2 orang ini milikin oleh Todak. Udah berhasil dilumpuhkan Moon. Apakah dia akan bisa bertahan karena sedikit lagi HP tersisa? 4 orang langsung berhasil menjadi korban. Hanya ada Forme seorang diri dengan naganya yang belum terlihat dari tadi. Wow, 4 orang dari teman-teman Todak langsung ditumbangkan begitu saja di luar line of down. Dan sekarang si Yusun, mereka mau lebih, mereka mau mengamankan third yang bagian mid. Dan sekarang mereka akan langsung bersikap agresif terhadap Formes. Apakah dia bisa kabur? Tentunya tidak. Killing spree sudah diamankan oleh si Yusun. Buset, itu benar-benar naganya ketemu 4 pemburu langsung punah. Menjadi makhluk mitologi lagi tadi ya untuk Yuzongnya. Tapi balik lagi tadi pas mereka lagi fight begitu, tower di bawah tuh ke-push hampir hancur loh di bot side ya. Jadi emang ini yang kita bilang tadi masalah dari si Yusun tuh mereka terlalu kadang-kadang suka cari fight tapi kadang-kadang lupa objektif. Apakah mereka sekarang bisa kayak di game 1 ya, main fight terus ujung-ujungnya masih menang-menang aja. Melihat item sekarang sih ya, tadi Chiku udah kena shutdown, dia punya Blatas X dan juga War X dan Burst Split. Hope sekarang udah mulai agak mengejar juga nih. Windtalker dan NS Battle udah jadi power spike yang kuat banget. Nih Nah lagi kan pecah lagi tuh Inferno-nya udah dikeluarin, tapi Momonya flicker dan juga ada di biru passion yang langsung menghilangkan karena satu orang, tapi double kill berhasil didapatkan juga oleh Pons. Mons yang berhasil mengamuk, namun Feli kali ini tamusnya dipukulin oleh Pakito, siap maju ke bagian depan, rusuk kiri dipukul, dagu kanannya juga langsung terkena. Sementara itu Black Dragon Form belum juga terlihat sejauh ini untuk bisa membantu karena rekan-rekannya. Hanya saja tadi Tone Part Memory dikeluarkan, tapi damage-nya belum bisa melumpuhkan pemain dari Todak. Iya, 2-0 dari team fight yang barusan, dan sekarang Todak masih memiliki space untuk mendapatkan objektif selanjutnya, yaitu Lord. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Boxy dan juga Ron berusaha untuk membuka map, kasih pressure juga. Tapi lihat itu pergerakan ada juga dari Sagdari ke bagian belakang, bisa mengamankan shutdown terhadap Brody 40. Yap, itu dia sedikit lagi EP tersiap, tapi sekarang shutdown pun berhasil langsung didapatkan oleh Naganya, double kill untuk Pakito. Sedikit lagi EP tersisa, Hope-nya mau pergi ke arah mana, Roger dia masih bisa selamat, langsung masuk lagi ke dalam pekarangan rumahnya untuk bisa nge-regen SP yang dia milikin. 5 melawan 2, sementara rekan-rekan yang lain masih cukup lama untuk bisa respawn. Akankah ini menjadi kemenangan untuk Lodang? Karena ada Federasi langsung dikeluarkan, dia pergi ke area berbeda, tapi killing spree masih didapatkan juga oleh Pakito. Seorang diri Rogernya udah ada Boxy juga, wave minion kali ini udah habis juga dari Todak. Mereka menanti kehadiran Lord untuk bisa menuju ke bracket yang selanjutnya. Wow, Lord masih ada di jalan nih, masih ada di top lane, dan 2-1 inhibitor threat sudah ditumbangkan oleh teman-teman dari Todak, dan Siusun masih belum memiliki jawaban atas agresivitas yang sudah dilontarkan kepada mereka dengan Felix yang masih belum spawn di Land of Dawn. Apakah mereka bisa defend dari kali ini, Pak Pulu? Wah, itu dia artileri tadi udah langsung dikeluarin, langsung memberikan damage juga. Coba lihat Ciku guysnya maju sampai depan. Darah Ember hanya sisa 1 bar aja. Lordnya juga udah mampir, udah bersilaturahmi, tapi langsung diusir dan juga tidak boleh lama-lama karena sangat-sangat merepotkan. Wave minion pun udah langsung hilang lagi. Di atas wave minionnya juga udah masuk. Di bawah juga masih langsung dihantarkan oleh Yuzong. Tapi di bagian tengah mereka hanya saling tatap-tatapan aja. Masih saling tatap-tatapan. Jadi di sini kita bisa melihat kalau Todak tidak mau overcompensate ya. Mereka nggak mau overkill. Mereka masih berusaha untuk bermain dengan disiplin. Mengetahui kalau misalnya masih bisa di-comeback. Tapi kita bisa melihat Papulo. Waduh, itu coba formasinya udah kayak layang-layang terbang tanpa arah. Dia cuma numpang lewat aja di situ ya. Tapi sekalinya dia numpang lewat, darahnya langsung terkuras habis. Ada lagi di biru potion, 2 orang langsung sepertinya menghilang dari pemain-pemain Siusun. Hanya saja untuk kali ini Yuzongnya langsung berhasil didapatkan juga oleh Brody. Terstand di depan sana, Felix seorang diri mempertahankan dirinya. Tapi Ru di
bagian belakang memberikan first damage yang dia miliki, ditumpuk sudah untuk kali ini. Bisakah dia bertahan? Runnya mundur lagi, Kakuranya down. Hanya ada 2 orang yang dimiliki oleh Sius. Federasi langsung dikeluarkan, damage akan sangat menyakitkan juga untuk pemain-pemain dari Todak. Bisakah mereka mendapatkan kemenangan pada Raja? Todak, congratulations menuju ke bracket selanjutnya. Dan juga untuk Siusun, good game, well play, harus terhenti di babak ini. Yes. Congratulations untuk teman-teman dari Malaysia, untuk Todak, di mana mereka berhasil untuk menuju ke babak selanjutnya. Dan of course masih good game well played untuk Siusun, untuk representatif kita dari Kambodia. Dan semoga kita masih bisa melihat performa yang terbaik lagi di ajang selanjutnya.